Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita tuh acara naon sih? Acara Warung KFP. Oke. Ini episode yang kedua ya dalam masa uji coba. Portable. Jadi masih uji coba sebetulnya. Masih uji coba. Saya jadi termasuk barang cobaan dong. Iya. Nah, sekarang ini lebih enak nih. Iya. Ini kita dari di mana, Kang? Di Pasar Minggu. Mas siapa kita? Di seorang alumni yang kalau di zaman saya itu sangat terkenal di bidang pertanian. Karena Pejabat lagi ya? iya betul pejabat. Jabat waktu itu. Sebagai di bidang di kementerian. Sok atuh perkenalkan lah. Ya, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Oh, siap. Nama saya Eri Muhtar Muhammad, saya angkatan 2000. Saya Iwan Cardiwan, dulu dipanggilannya Acai, angkatan 81. Ya. Dan narasumber kita kali ini adalah Akang Ahmad Dimyati. Ahmad Dimyati. Saya angkatan tahun 1971. Oh, bedanya langsung. Jadi Sebentar, ini karena suasana di rumah, jadi kita semua terinterupsi. bukan terinterupsi, memang inilah rumah. Nah, silakan diperkenalkan, siapa aja saha. Ini istri saya. Atau mau pakai ini? Enggak ada. Istri saya Nina Sudiarti, angkatan 1973. Ketemunya saya sebagai asisten dosen. Apa kena aku Nggak usah ditanya. bebas. Asisten genetika, dia jadi mahasiswa. Jadi, iga nama ini cinta pertama atau cinta karena kepaksa di Dago? Di Dago dulu gimana? Jangan bilang-bilang. Kuliah di Dago, Kapungut atau sebelum masuk Dago? Sama di Dago. Oke. Masih Dago. Oke, mungkin satu-satu dulu ya, kita ngobrol mengenai Kang Dim dulu nanti si Ece-nya. Hampir ngomong ibu. Tolong Kang Dim ceritain mengenai Kang Dim sendirilah. Apalagi tadi kita sempat ngobrol, katanya orang Batu Jajar nih, padahal Batu Jajar itu tempat latihan tentara kan dulu mah. Iya. Nah, mau diceritain sampai tadi kuliah, sampai tadi menjabat, dan sekarang setelah pensiun ini kegiatannya apa aktivitasnya? Langsung ke setelah pensiun aja atau langsung dari awal mulai? Sok, di mana bebas. Biar Ya. tak kenal tak saya. Dari awal. Dilahirkannya katanya saya dilahirkan di Cimahi 1951. Dibesarkan di Batu Jajar ya, di kampung saya. Desanya persisnya Desa Cangkorah atau sekarang namanya Desa Giri Asih. Lalu masuk SD di Cangkorah dan SMP di Batu Jajar. Lalu SMA di Cimahi. Itu banyak bergaul dengan anak kolong lah ya. Kemudian 70 lulus, 71 masuk Fakultas Pertanian. Untuk S1-nya lulus 1976. Dulu kan masih 6 tahun ya. Iya. 76. Isi kenaikan tingkat ya. Iya, SIM kenaikan tingkat. Nah, 76 lulus, 77 kerja mulai sebagai peneliti di Bogor di Pusat Penelitian Pertanian Bogor. Nah, itu sampai 79 sekolah ke IPB untuk ambil S2. Nah, kemudian lulus tahun 82, kerja lagi selama setahun, 83 pergi ke Amerika untuk melanjutkan S3 di University of Nebraska Lincoln, Amerika Serikat. Nah, sampai tahun 86 akhir. Kemudian kembali pindah ke Bogor 90 sampai 94, kemudian pindah ke Lembang sebagai kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat. Kedudukannya di Lembang selama 4 tahun setengah, lalu pindah ke Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran, masih di Lembang. Pindah yang paling dekat lah, Kang. Nah, kemudian di situ sampai hanya 8 bulan. 8 bulan ya? Tadi saya bilang 9 bulan, 8 bulan. Ya, biasalah. Nah, jadi yang 8 bulan itu pindah ke Jakarta sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Jadi sebetulnya
dari segi komoditasnya juga pindah tuh dari tanaman pangan ya di Bogor pindah ke keseluruhan tanaman komoditas pertanian termasuk peternakan di situ di BPTP Lembang. Kemudian fokus lagi ke hortikultura di Jakarta sampai tahun 2003 ya 2002 itu berubah menjadi Sekretaris Badan Litbang Pertanian sampai tahun 2005. Nah, kemudian diangkat lagi sebagai Direktur Jenderal Hortikultura. Itu Dirjen Hortikultura kedua setelah dibentuk pada tahun 2000 ya. Nah, jadi di Dirjen Hortikultura dari tahun 2005 sampai 2010. Kemudian kembali lagi ke penelitian sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sampai pensiun 2016. Itu ketemu si Ece ini menikah di tahun 80. Pacarannya nggak lama. Berapa tahun? Pelan-pelan, jangan kemana-mana dulu, nanti topik itu nanti. Oh, topik itu nanti. Lanjut dulu setelah pensiun tadi aktivitasnya itu. Maaf, pensiun tahun 2000. Tadi ada bagiannya, 2016 pensiun. Nah, sejak dari sebagai peneliti di Bogor, itu saya memberikan perhatian yang spesifik mengenai relasi sains dan Islam. Itu karena pengalaman sebagai tim teknis Komisi Nasional Plasma Nutfah mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan plasma nutfah. Tugas dari ketuanya. Nah, alhamdulillah ketemu dan setelah itu makin lama makin menarik sampai saya pelajari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sumber daya alam, bukan hanya plasma nutfah, tapi air, kemudian benda-benda langit, kemudian keragaman di bumi, keragaman di laut, kemudian bagaimana Allah memberikan apresiasi pada usaha-usaha kreatif manusia. Bagaimana Allah memberi gambaran mengenai kapal misalnya, atau menceritakan mengenai kertas, emas, besi gitu ya. Tapi yang menarik Kang Acai, itu Al-Quran dan juga hadis tidak menyebut sabun loh. Nah, jadi dari situ pun timbul satu kepenasaranan kan, makin lama makin kepo juga gitu ya. Nah, lalu saya berkesimpulan, kalau gitu Al-Quran dan Sunnah itu harus dibaca secara kontekstual. Oke. Ada beberapa topik yang menarik nih, nanti kita akan topik-topik ini kita perdalam untuk episode selanjutnya. Enggak. Saya melihatnya gini, topik profil Kang Dim sama si Ece belum gagal ini. Oh, belum keangkat ya? Belum, baru langsung ke yang tadi. Nanti topik boleh. Kebetulan memang gini, antara saya dengan si Ece ini ada keserasian. Keserasiannya, saya suka mengundang orang untuk datang, kemudian si Ece ini jago masak. Ada peluang bisnis di situ. Iya, gitu. Oke. Sekarang gini. Romantika di kampus Dago. Sehingga sampai sekarang ini siapa yang mau menceritakan nih? Akang atau Ece nih? Kayaknya Ece ganti nih ngomong dong. Iya, boleh. Silakan. Biar lebih ini. Kita termasuk yang tidak pacaran. Terus apa yang membuat ini jadi kepo nih? Apa karena beliau pangkas chefnya atau pang pinternya di Dago teh Kapogor teh? Justru sekolah mah nggak ketemu banyak, justru di penelitian ketemu. Oke. Pada saat skripsi atau pada saat mau apa nih? Oh ya, skripsi. Jadi dulu itu di kampung saya. Punten Ibu, mic-nya itu belum dipakai. Oh kan? Silakan. Dianggot terus di mana? Kang Mas aja kan Dim. Lupa. Aduh. Iya. Apa kan santai. Iya. Ini justru ini Bagian. Ya. Coba dites, ada? Coba Ibu. Cek. Halo. Ada. Sebut nama? Iya, ada. Ada. Ya. Oke, lanjut tuh, Ce. Jadi dulu di kampung saya itu, bukan kampung sih, di kota, tapi kan ada perkampungan ya. Siap.
Nah itu Paling padat sedunia secadas ya kan? iya. Jadi orang tuanya Kang Dim tuh kiai. Oke. Jadi di situ itu agak sampai merembet ke kota di mana saya tinggal gitu. Mohon maaf. Bahwa itu kiai itu begitulah bla bla positif ya semua. Nah, jadi ibu saya itu mengidolakan, aduh kalau saya punya mantu dia gitu. Boleh juga gitu. Oke, Agamanya siap. udah ada gitu. Jadi suatu hari saya diajak ngobrol sama ibu. Nanti kalau Kang Dim naksir, karena sering ke rumah, ada kakaknya dekat rumah. Oh gitu. Modus atau juga nama. Jika Modus. kehilangan ketinggalan buku kayak apa aja gitu. Ternyata. Oke. Lanjut. Nah, terus gitu si Pun Biang Teh ya udahlah kalau Kang Dim kesini Kang Dim ajak ini aja serius gitu. Itu mah temen saya bilang belum jauh, masih jauh. Nggak apa-apa katanya, pokoknya ibu tuh ingin punya besan Pak Kiai itu gitu. Siap. Gitu. Siapa nama kiainya? Kiai Haji Dia mau Siroj. Siraj. Ini gambarnya. Ini. Siap. Iya. Iya. Jadi memang pertama sih dorongan orang tua dulu. Jujur ya. Tapi setelah itu saya memohon kepada Allah supaya diberikan juga cinta gitu. Terus alhamdulillah. Sekarang udah 44 tahun. Bati, sebenarnya Bati? Berarti 3 meninggal 1, yang 2 ini sudah punya Anak ngasih 2. cucu 22 jadi 4. Maret ini kita 44 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru 8 Maret yang lalu. Oh iya. Siap. Oke, dicontohin orang. Nanti udah berapa tahun? Saya baru 7. Tapi banyak yang pacaran lama kan suka nggak jadi ya, Ya terus udah. ini gitu. Ya alhamdulillah sih. Udah. Biasa Saya mengikuti karir, jadi karir saya itu tidak bisa semulus orang lain, jadi ngikutin Kang Dim. Nah, Oce karir apa? Saya S1-nya dari pertanian, Ya, oke. saya masuk ke kantornya Pak Adi sama satu kantor. Oke. Satu kantor. Tapi ketika saya mau naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi itu kayaknya tuntutannya beda gitu. Jadi saya harus lebih memperhatikan keluarga, Oke. anak-anak, Terus? Jadi waktu saya Jenjang ke Amerika itu, bareng. sebetulnya dia mendapat kesempatan untuk ambil S2. Bahkan sudah disuruh kursus bahasa Inggris segala, tapi dia memilih mengemong anak yang Tapi ikut itu ke sananya? ikut nyusul setelah 7 bulan baru Setelah nyusul. settle akamnya. Ya. Dan memang ini ada persyaratan harus 7 bulan itu bisa goal ke S3. Nah, itu baru bisa nyusul. Oh, lulus seminar dulu ya? Enggak, dari transkrip aja. Transkrip, ya. Oke. Ayo gantian, yang saya nanya wae. Saya ikut menyimak tidak. Gimana sih? Jadi dinikmati aja seperti istrinya Ya. Kang Eri sekarang gitu. Waktu itu saya gitu. Jadi saya berhenti dari bekerja, akhirnya berhenti bekerja. Iya. Oke. Sempat cuti di luar tanggungan negara. Udah nikmati aja. Jadi selama di luar negeri, dia cuti di luar tanggungan negara. Kembali lagi ke sini, waktu itu masih mudah, gampang. Status masih pegawai negeri kan? Udah, langsung berhenti. Oh, pensiun. Jadi saya punya anak lagi 1. Mumpung ini masih ini punya anak dulu, baru setelah punya anak 2, saya masuk lagi kerja. Oke. Tadi sebelum kita ngobrol di sini kan keur masak. Kecium saya ini ayam, makanya saya tahu. Ayam ya. Gitu. Kira-kira si Akan sudah akan mengembangkan sesuatu. Ucu sekarang setelah anak-anak sudah punya keluarga, punya cucu, mau merencanakan kesibukan apa? Kayaknya bisnis mah enggak. Enggak ke bisnis enggak lah. Paling kita melanjutkan gini. Jadi selain tadi menyelenggarakan WA Group reintegrasi sains dan Islam yang melakukan webinar beberapa kali, ini SECE ini mengkoordinir grup ibu-ibu tadarus. Ibu-ibu plus beberapa bapak-bapak juga. Ini sudah 3 tahun, udah 3 tahun juga, hampir bareng gitu. Itu didorong oleh COVID juga sih, oleh COVID. Jadi gini Kang Acai, kami ini punya pandangan bahwa COVID ini sepertinya memberikan sinyal untuk perubahan peradaban. Ya. Untuk perubahan peradaban. Apa? Kan di rumah. Udah mau buka pura. Rekamnya.
Ini bukti bahwa kita ngobrolnya sambil santai ya. Ngabuburit. Ngabuburit ya. Jadi gini, COVID itu kami anggap sedang mendorong suatu perubahan peradaban. Karena dari sejarah manusia, peradaban manusia, itu perubahan peradaban itu selalu diawali dengan pandemi, lalu bencana alam, peperangan, migrasi, dan peperangan. Itu selalu begitu kejadiannya. Nah, ini kami lihat COVID sekarang kan juga berkaitan dengan migrasi ya. Migrasi dari Afrika, Timur Tengah ke Eropa, dari Amerika Selatan ke Amerika itu. Nah, kemudian dikaitkan juga dengan perang Ukraina, Rusia Ukraina, lalu warung namanya juga. Iya, perang Rusia Ukraina, kemudian sekarang Palestina dengan Israel. Jadi kayaknya pandangan kami ini sudah sudah nyekrup dengan isyarat-isyarat yang ada sekarang. Oke, kawan. Kita mungkin agak masuk dulu nih ketika hari jamnya. Kalau di rumah ini, Bapak lagi. Akan ngecek kalau buka puasa ini biasanya gimana? Urut-urutannya. Terus apa? Makanannya yang disajikan apa? Sehingga ini menjadi ciri khasnya keluarga di sini atau sama kayak pada umumnya? Ya, saya kira sama aja lah dengan yang lain. Makan kurma 3 butir. Oke. Butirnya? Buahnya. Buah kurma 3 biji, kemudian minum, tergantung minumnya air putih atau teh gitu ya. Tergantung beliau ini menyediakan apa. Bukan karena request akan? Kadang-kadang request, kadang-kadang sudah ada tersedia gitu. Ya, sekali-kali ada timun suri, sekali-kali ada cangkaleng dengan kelapa muda, sekali-kali ada apa gimana? Apa aja yang waktu itu ada. Ya. Ini kan kalau berdua, kalau anak-anak lagi ngumpul? Nah, itu lain lagi. Oke. Itu bisa 10 macam makanan. Isi cucu itu. Tapi sekarang nggak sampai 10 loh. Sekarang nggak sampai. Sekarang nggak ada apa-apa malah sekarang ya. Sedikit ya. Sedikit. Jadi jangan dinilai itu makanan kami sehari-hari. Ini makanan defisit gitu. Defisit waktu. Defisit waktu. Ya. Acara mendadak tadi baru hari ini. Tenang. Enggak, kebetulan juga. Makanan favoritnya si Akan ini apa? Wah, dia mah apa aja mau. Rumput? Cari rumput. Apa aja rumput? Apa aja. Rumput laut. Oh iya, suka. Rumput laut. Saya anak pertanian Mahibal jadi peternak, jadi rumput. Apa aja mau. Rumput laut, ya segala macam dimakan. Tapi ada yang menarik. Sebelum menikah nih, saya suka sate, dia suka bakso. Saya tidak suka sate, dia tidak suka sate. Saya tidak suka bakso, dia tidak suka sate. Tapi setelah menikah, kami suka dua-duanya. Pertanyaan di Bandung, sate di mana? Langganan Akang. Kurdi, sama di Cimahi ada. Oh, bukan di stasiun itu ya, bukan ya? Ya, yang stasiun. Kurdi kan gitu. Kemudian yang di Cimahi ada, saya lupa namanya apa. Jadi kesimpulannya tuh menikah itu menggabungkan hal-hal yang baik. Yang tidak suka jadi disukain. Iya. Itu baik. Mantap. Emang udah ada belum kan? Udah azan? Udah. Udah katanya. Udah azan tadi ya? Udah ada. Ya Allah, sampai. Udah kita tutup atau gimana? Kita sementara kita tutup dulu, kita berbuka dulu. Buka dulu, silakan. Ada bukannya udah disiapkan kok. Atau sambil takjil kita Makanya, seru juga kalau sambil kita ngobrol. Sekaligus, sekaligus ini nih. Harusnya gini, kalau mau ke sini, requestnya dari malam. Jangan, justru terame. Justru nggak begitu, karena kita itu tinggal telepon ke pasar. Kayak pejabat aja, kita bukan pejabat nih. mendingan kieu wadadak daripada wacana. Tapi Sok. Iya.
Aduh, main kacamata kayaknya. Tenang naon. Ini mesti sambil ngerekam ya. Oh gitu. Enggak Tenang naon. apa-apa sambil ngobrol kayaknya. Jadi Hanya bukti 15 bahwa ini menit lagi ya kita. bukti bahwa ini memang alamiah saja. Iya. Ya Kang Eri, Iya. mau 3 mau 5 boleh. Oh, iya. Udah kelihatan lagi. Ngambil. Si Ucenya ke mana ngambil? Ditampil ya Pak ya. Ibu di sebelah, ibu di situ. Oh, Iya, masih direkam? masih ya. Masih. Kita sambil ngobrol. Alhamdulillah. Hari pertama di lembur saya, terus sampai ya, sholat, kemudian biasalah pertemuan keluarga, ziarah ke makam, lalu setelah itu masih melanjutkan silaturahmi, lalu pulang kembali ke Bandung. Kemudian dari besoknya itu ke lemburnya di Rende. Oh, Itu biasanya keluarga besar satu aki ketemu di sana seorangan dah biar seorangan. Banyak. di kampung Padin juga lebih banyak. Cucu-cucu beranak pinak. berarti punya itu dong, punya zaman baheula mah kipas. Silsilah keluarga. Iya. Oh, Kalau sekarang mah udah ada aplikasinya. karena itu ya, itu kayaknya dalam budaya kita itu tidak termasuk prioritas gitu. Oh. Tapi sudah mulai disusun, sudah mulai disusun. Bisi pareman obor. Ya, bisa permen obor, betul. Jadi yang kadang-kadang tidak apal itu, ini cucu siapa, atau buyutnya siapa gitu. Itu kadang-kadang Ya, wajar lah. dari umurnya bisa gini, bisa antara kakek dengan yang level cucu itu hampir sama misalnya. Itu udah. Sesata ya. Ya. Karena ternyata si kakek yang uyut yang di atas itu ternyata punya bungsu yang masih punya cucu gitu kan. Iya, iya. Saya begitu nikah ada yang manggil nenek. Iya biasa. Baru nikah udah ada yang manggil nenek, iya. Sekarang udah punya buyut banyak ya. Pastilah. Dari sepupu. Cobian Kang Kaleng lah Kang. Kang Eri, cobian. Ya, reureuh heula da sok reureuh heula. Sok leuwas. Kalau di keluarga saya, biarpun laki-laki tukang masak. Semua. Jadi perempuan apalagi gitu. Laki-laki juga masak. Khasnya apa? Kacang berem. Iya, kacang berem pakai tulang rangunya. Enggak tahu dia. Itu ini kacang merah, sup Kacang merah pakai tulang rangu. Itu ciri khas emang. pakai Terasi. Pakai terasi. tulang rawan. Iya. Wah, apa kan saya? Satu hobi. Bandung gitu. Kan saya tuh dia bilang silsilah saya di Tasikmalaya, tinggal di Bandung, pasti itu makanannya. Iya, iya. Dan paling mudah cemplung jadi. Dan di sini enaknya ada toko yang daging itu. Jadi mau cari tulang rawan, mau cari tulang iga ada. Iga super ada. Terus kalau yang rawan-rawan itu tidak lagi, tapi ada tersedia. Gitu. Sama itu tutuk oncom. Ulu kutek lenca. Iya, iya. Tidak diulang kayaknya. Kang Eri suka ulu kutek lenca. Uluk iya yang sama oncom itu kan? Suka. Kadang suka pakai apa teri atau apa gitu ya? Iya, iya, iya. Enak tuh. Uluk kutak ya sebutannya. Malam ini nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya kalau mau kesini malamnya aja harus bilang. Jadi akibat COVID juga itu, kita belanja sayur itu cukup dengan online juga. Bukan sayur aja apa. Tapi kan Sayur, daging, segala macam. ya yang masih bertahan sampai dulu kan ada startup kan, malah sekarang hilang startup itu karena nggak kuat, karena kebanyakan bakar uang untuk promosinya.
Tapi justru ada startup yang gara-gara COVID malah dia naik. Itu Salah satunya Luxur. begitu. Yang terkait dengan agribisnis, Iya. yang apa sih? Apa sayur box itu Oh, sayur box ya. udah nggak ada. Sekarang nggak ada. Oh dulu Song Mirwan yang bikin itu kan? Ya kan booming kan, Iya. cuman Song Mirwan sama Al Ittifaq. Ya, tadi kan ngobrolin COVID gitu kan, kemudian ya banyak dengar soal peradaban yang baru muncul segala macam itu mungkin ya ini berkaitan juga dengan Ramadan ya Kang Dim ya. Ramadan ini kan bisa menjadi apa ya, bukan lompatan ya, satu langkah kita untuk bisa introspeksi, untuk bisa memperbaiki diri dan maju gitu kan. Nah ini mungkin dikaitkan juga dengan kalau dulu kan namanya relasi sains dan Islam, kemudian beranjak 2-3 tahun ya, Setahun. itu dirasakan bahwa ini tidak lagi relasi, tapi harus mengintegrasikan antara Islam dengan sains, atau sains dengan Islam, sebaliknya gitu. Nah ini yang kemudian wah ini jadi sebuah gerakan ini gitu kan, tidak lagi cuman menghadirkan aja, karena kan awalnya karena COVID kita tuh Diskusi. ingin kayak membangun diskusi, Ya, bertukar lewat ilmu Zoom, segala ya. macam gitu ya. Dan karena ngelihat ini menjadi sebuah sesuatu yang penting, menjadi ya itu reintegrasi sains dan Islam. Mungkin bisa cerita nggak apa ya? Inilah bukan perjalanan ya, lebih ke perubahannya, terus lebih ke depannya tuh mau bagaimana Kang? Arahnya mau Ya kemana? mungkin harus lihat dari latar belakangnya dulu juga ya. Jadi kita memperdalam kajian mengenai relasi sains dan Islam, kemudian berubah menjadi reintegrasi sains dan Islam itu karena tadi kita melihat perubahan peradaban yang sangat cepat gitu ya, dan ini harus disikapi oleh kalangan intelektual Islam. Bagaimana merumuskan pakem-pakem keislaman yang bisa menghadapi tantangan perubahan peradaban itu. Peradaban sekarang misalnya dari segi yang sederhana saja, mencuci baju tadi kan di Al-Quran maupun Sunnah tidak ada sabun, ya tapi mencuci baju atau mencuci badan kan tidak mungkin kita tanpa sabun. Karena udah jadi kebiasaan. Ya, apalagi sekarang laundry ada dry cleaning. Nah, itu nggak pakai air, nggak pakai air. Jadi sudah banyak perubahan praktek kehidupan yang mungkin tidak tercover secara harfiah dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu berarti harus dilihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu ditafsirkan secara kontekstual sehingga bisa menyikapi perubahan-perubahan peradaban tadi. Ini dari situ, dari latar belakang itu, maka sekarang kita berusaha membangun komunikasi antara ahli-ahli sains dengan ahli-ahli agama untuk bisa tukar-menukar informasi. Dan inilah yang saya sebut sebagai masalah demografis kita. Karena apa? Karena demografi kita itu demikian jomplang antara yang pengetahuannya masih di bawah sampai pengetahuannya sudah sangat tinggi, tapi juga yang tinggi ini sangat spesialisasi, sehingga terjadi jurang komunikasi antara spesialis yang satu dengan spesialis yang lain. Atau jurang intelektualitas juga. Jadi nggak cuma jurang sosial, tapi ternyata ada jurang intelektualitas juga. Iya, betul. nah bisa nggak ya digarap nanti menjadi topik sendiri? Oh, bisa ya. Enggak. Nah, ini Beberapa narasumber nanti iya. Iya. dia menjadi hostnya. Nah, iya. Tapi Bisa. memang akibatnya apa kalau gap itu terlalu lebar? Jadi kalau gini, saya bayangkan kalau cucu buyut kita belajar sains yang demikian pesat, ya, tapi tidak diimbangi oleh ilmu agama yang
bisa menyikapi perkembangan sains dan teknologi itu, ini kan bisa menyebabkan misalnya gini, cucu kita bertanya mengenai satu fenomena biologi atau fenomena astronomi. Lalu si ustadznya nggak bisa menjelaskan karena ustadznya miskin atau ilmu astronomi atau ilmu fisika, kimia yang dibutuhkan oleh si anak ini. Bagaimana kaitannya dengan agama? Nah, ini akan menyebabkan karisma si ustadz atau dai kepada halayak cucu buyut kita itu akan kurang. Ini yang menjadi kekhawatiran kami gitu ya. Dan memang juga di satu sisi para dai di masa keemasan Islam juga memiliki polimatik. Jadi pemahaman keilmuan yang tinggi. Jadi seorang ahli agama waktu itu sekaligus ahli biologi, sekaligus ahli matematik, ahli fisika, gitu kan, filsafat. Jadi kedokteran juga. Jadi mereka bisa menyikapi itu dengan baik gitu. Walaupun di antara mereka juga kan ada jurang komunikasi juga. Katakanlah mengenai filsafat antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rusdi gitu kan. Terjadi walaupun pada zaman yang berbeda tapi terjadi perdebatan lewat buku kan gitu. Jadi ini satu kenyataan bahwa waktu itu pun sudah ada jurang komunikasi itu. Apalagi sekarang di mana perkembangan sains dan teknologinya jauh lebih pesat, agamanya juga harus bisa menyikapi itu. Ya. Nah ini mungkin sekalian closing, kita juga mau sholat maghrib ya. Sebagai penutup aja, mungkin kedepannya harus bagaimana? Maksudnya ini mungkin untuk Akang Ece juga di rumah gitu kan, dan juga mungkin buat masyarakat umum. Apa yang harus kedepannya gitu kan? Dari sebuah gerakan reintegrasi sains dan Islam gitu. Iya benar. Terlalu lebar. Oh iya, sehingga jurang intelektualnya tidak terpaut lebar. Jadi saya sebetulnya sudah merumuskan ini kan, bahwa ke depan itu selain masing-masing harus lebih memperdalam ilmunya sendiri, tapi juga sudah harus memperlebar kompetensi literasi di bidang ilmu yang lain, terutama yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Nah, lalu agar terjadi komunikasi yang lebih intensif dan efektif, kita harus membangun learning circles ya. Learning circles di mana peserta dari learning circle itu bisa berinteraksi, saling sharing ilmu secara egaliter gitu. Secara egaliter. Jadi jangan hanya yang satu mengajar, yang lain belajar, tapi semua orang belajar di grup itu. Jadi kebetulan ada saya punya tetangga yang punya pengalaman dalam learning circle di LSM. Nah ini saya kira orang-orang seperti ini harus dimanfaatkan untuk bisa membangun learning circle yang lebih luas. Dan ini barangkali sekarang yang belum terjadi ya. Memang ada grup halakoh itu, tapi masih lebih intensif ke masalah agama aja gitu. Yang ini. Tapi misalnya tadi membangun learning circle yang pesertanya itu beragam dengan latar belakang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan alam yang beragam, saling tukar menukar di situ. Silahkan nanti membuat konklusi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, tergantung keperluannya masing-masing. Nanti pada pertemuan berikutnya ditukar menukar lagi. Ini kan akan membangun percepatan literasi dan kompetensi yang lebih cepat, yang nanti diperlukan untuk mengejar ketertinggalan antara agama dengan sains itu. Itu yang perlu kita bangun.
Dan ini saya kira ini sekarang sudah ada grup-grup ini ya yang punya kepedulian mengenai relasi sains dan Islam. Ini grup-grup ini harus diperbanyak dan tidak perlu membangun harus satu penafsiran gitu, harus satu macam ini gitu, enggak. Harus satu grup itu aja gitu. Iya. Jadi silahkan aja berbagai pendapat, mungkin juga nanti akan terjadi satu proses dialektika yang lebih dinamis sehingga tadi perkembangan literasi dan kompetensi itu menjadi lebih baik secara umum. Ini keren Kang Iwan. Ya. Jadi kayak saya coba simpulkan ya. Sepertinya memang ini harus ada pemahaman agama yang kuat serta sains yang kuat. Jadi kalau memang saat ini ada dai yang kurang paham dengan sains, dai itu harus mendalami sains gitu kan. Begitu juga dengan ilmuwan cendekiawan yang dia menguasai sains, dia harus memperdalam agama juga. Jadi ceritanya ini kayak Kang Din tadi nggak suka bakso, tapi suka sate. Bu Nina suka bakso, tapi nggak suka lagi. Cenina. Cenina suka bakso, tapi nggak suka sate. Begitu ketemu, Suka. jadi suka. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Maaf saya potong. Oh iya. Berhubung ini mah, ini masalah sih warungnya itu. Jadi Iya. kita mau nggak mau harus stop dulu. Iya, stop dulu. Oke. Apalagi juragan Mbah itu bersiap jadi imam. Iya, siap. Baik, mungkin langsung kita tutup episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Dimyati sama Cenina yang sudah menerima kita ya. Walaupun mendadak baru tadi siang gitu kan. Alhamdulillah, dan jamuannya luar biasa. Saya sangat bahagia sekali, dan saya ingin kebahagiaan ini juga menyebar juga buat Akang Ece semua. Dan ini ya kita cukupkan sekian dulu ya, dan harapannya masih ada. Ya. Terima kasih Ya. atas kunjungannya. Sambung karena saya belum cerita Kang Aca. Banyak Oh iya, versinya Cenina. Nanti kita datangin lagi. Iya. Terus dikasih tahu dulu, nanti bikinnya saya kacang pakai tulang rangu. Wah, kalau di kabar-kabarin nanti banyak peminatnya. Jadi vlog aja kayaknya ya. Nanti kita editin deh. Oke. Bedah rumah. Udah. Wah, anggus ngobrol banyak. Iya, siap. Enggak tutup. Iya. Terima kasih. Oke. Silakan. Oh, tutupnya sama saya sepakat. Oh iya. Tadi mau buka 11 porno. Iya, baik. Akang Ece, dimanapun Akang Ece berada, kita tutup episode kedua kali ini. Kita akan jumpa lagi bersama Akang Ece, alumni dari keluarga alumni Fakultas Pertanian. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.